Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie, tempat ngumpulnya film dan orang-orang keren. Pada kesempatan kali ini, gue bakal coba menceritakan kembali sebuah film yang berjudul Broken. Film bergenre thriller yang rilis pada tahun 2014 lalu. Sebuah film berdasarkan sebuah novel berjudul Hovering Blade, karya Keigo Higashino. Film ini menceritakan pembalasan dendam seorang ayah yang harus menerima kenyataan kalau putri sematawayang yang sangat dia cintai dibunuh dan diperkosa oleh sekelompok remaja berandalan. Dia pun harus menjadi buronan setelah memburu pembunuh putrinya. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, kalian keren guys. Lee Sah-hyun, seorang pekerja pabrik, hanya tinggal berdua dengan putrinya yang bernama Sujin. Istrinya telah meninggal sejak Sujin masih kecil. Dia harus bekerja keras, bahkan seringkali lembur, demi untuk menghidupi putri sematawayangnya. Malam itu, Pak Lee baru pulang karena lembur lagi. Sujin pun ngomel karena ayahnya yang baru pulang dan bau minuman. Sujin mengeluhkan ayahnya yang selalu sibuk bekerja sampai nggak pernah ada waktu buat dia. Dan seringkali rencana mereka berdua menjadi batal karena ayahnya yang terlalu sibuk. Pagi itu, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Sujin pergi sekolah dan Pak Lee bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan hari itu, bosnya menyuruh Pak Lee lembur lagi untuk memenuhi target pesanan pabrik. Pak Lee pun mengirimkan pesan ke Sujin kalau dia nggak bisa menjemput dia pulang sekolah. Sujin akhirnya harus pulang sendiri di malam hujan itu. Malamnya, Pak Lee yang pulang kerja mendapatkan rumahnya sepi. Sujin pun nggak ada di rumah. Dan di telepon pun HP Sujin gak aktif. Pak Lee yang khawatir menunggu Sujin pulang dengan payung. Tapi akhirnya harus menyerah karena Sujin gak juga pulang. Sementara di sebuah pemandian yang terbengkalai, polisi menemukan mayat seorang gadis remaja. Mereka curiga gadis itu adalah korban pemerkosaan. Paginya Pak Lee bekerja seperti biasa. Saat itu dia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Dia diminta datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi sesosok mayat korban pembunuhan yang polisi temukan tadi malam. Pak Lee awalnya nggak memperdulikan telepon itu dan menganggap polisi salah sambung. Tapi akhirnya datang juga ke kantor polisi karena polisi terus-terusan menelpon dia. Pak Lee pun ngomel-ngomel. Kenapa juga dia harus mengidentifikasi mayat orang yang nggak dia kenal? Salah satu polisi yang bernama Sersanjang bilang kalau mayat itu adalah putrinya. Pak Lee tertegun seakan gak percaya kalau mayat yang terbujur kaku di depannya adalah putri kesayangannya Sujin. Dia pun pulang ke rumah seperti linglung. Polisi pun mulai menyelidiki kasus kematian Sujin yang dikenal sebagai pembunuhan di pemandian. Polisi muda yang ditugaskan menyelidiki kasus Sujin menemukan informasi bahwa ada sebuah sedan Prince warna hitam menyalakan lampu bahaya tepat di malam Sujin terbunuh. Sejak hari itu, Pak Lee udah nggak masuk kerja. Dan setiap hari ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus anaknya. Polisi yang melihat itu pun menyuruh Pak Lee pulang dan beristirahat. Karena kedatangannya ke kantor polisi setiap hari nggak membantu apa-apa. Para warga pun mulai membicarakan kasus Sujin karena polisi terlihat berada di mana-mana. Saat itu seorang remaja yang baru pulang sekolah bernama Min-gi membawa sebuah brosur yang bertuliskan mencari saksi mata. Min-gi pun teringat malam di mana saat itu dia dan dua orang temannya melihat seorang gadis SMA bersal merah dan menculiknya. Di sekolah, Min-gi diancam dua orang temannya. Kalau Min-gi membuka mulut tentang penculikan yang mereka lakukan, mereka akan melibatkan Min-gi. Salah seorang temannya yang bernama Solyong pun menenangkan Min-gi
kalau semuanya pasti bakal aman selama dia nggak buka mulut. Karena mereka udah sering melakukan hal itu, dan selama ini aman. Dia pun bilang polisi Korea nggak mungkin bisa menemukan bukti kalau mereka lah pelakunya. Tapi Min-gi tetap merasa takut, karena kali ini korban sampai meninggal. Min-gi yang bimbang sempat berpikiran untuk menelpon polisi, tapi masih merasa ragu. Saat itu Min-gi mengambil sebuah ponsel dan menyalakannya, yang ternyata adalah ponsel milik Sujin. Malam itu pun seperti biasa, Pak Lee kembali berada di kantor polisi. Sersan Jang yang melihat Pak Lee kembali menyuruhnya pulang dan beristirahat. Dia berjanji akan menangkap para pelaku. Saat itu HP Pak Lee berbunyi seperti ada pesan masuk. Dia pun menyembunyikan hal itu dari Sersan Jang. Pak Lee pun akhirnya pulang. Di rumah, dia membaca sebuah pesan misterius yang memberitahu kalau ada bukti di sebuah apartemen di dalam kotak sepatu bergaris. Dan kunci apartemen itu ada di bawah pot. Pak Lee sempat kepikiran buat menelpon Sersan Jang. Besoknya, Pak Lee mendatangi apartemen tersebut, dan ternyata benar kalau kunci apartemen itu ada di bawah pot. Setelah yakin kalau nggak ada orang, dia pun memasuki apartemen dan mencari kotak sepatu bergaris. Di kotak sepatu tersebut, Pak Lee menemukan setumpuk CD dan tertarik dengan sebuah CD yang bertuliskan Desember 10 siswi sekolah menengah, tanggal di mana Sujin terbunuh. Dengan tangan gemetar, dia pun menyalakan PC untuk mengetahui apa isi dalam CD tersebut. Saat itu datang seseorang. Pak Lee pun membatalkan niatnya dan bersembunyi. Orang itu yang melihat PC menyala, malah menyetel isi CD yang tadi Pak Lee nggak sempat lihat. Betapa terkejutnya Pak Lee melihat isi video tersebut, yang ternyata Sujin, putri kesayangannya, sedang menangis dikerubuti dua orang laki-laki dan dipaksa memakan obat bius. Pak Lee yang melihat itu pun menangis. Pak Lee yang nggak kuat lagi melihat hal itu, akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mematikan layar monitor. Pak Lee pun menghajar orang itu habis-habisan sambil bertanya kenapa dia melakukan itu. Orang itu pun meminta maaf dan memohon ampun. Tapi Pak Lee terus menghajar orang tersebut sampai mati. Sementara itu, polisi muda memberitahu Sersan Jang kalau ponsel Sujin tadi malam aktif, dan dia berhasil menemukan lokasi ponsel Sujin. Saat itu datang polisi lain yang memberitahu kalau identitas tersangka telah ditemukan. Dan salah satunya berasal dari lingkungan sini dan bernama Cholyong. Cholyong adalah orang yang tadi dibunuh Pak Lee. Sementara itu, Pak Lee yang udah membunuh Cholyong mendengar bunyi pesan masuk di HP Cholyong. Pesan dari seseorang bernama Dusik yang menyuruh Cholyong untuk datang ke stasiun Gangneung. Pak Lee pun langsung bergegas menuju ke stasiun Gangneung untuk mencari orang bernama Dusik. Sersan Jang dan para polisi pun akhirnya datang ke apartemen Cholyong. Mereka menemukan Cholyong yang telah mati bersimbah darah. Saat itu Pak Lee yang telah meninggalkan apartemen tersebut pergi ke stasiun untuk mencari Dusik, tapi terlambat dan ketinggalan kereta. Para polisi yang memeriksa apartemen Cholyong menemukan sidik jari di mana-mana. Mereka pun menemukan tumpukan CD dan membawanya untuk diperiksa. Ternyata, isi CD-CD tersebut berisi rekaman gadis-gadis ABG yang diperkosa. Polisi muda yang mencek isi CD-CD tersebut menemukan CD berisi video Sujin. Mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah Pak Lee. Mereka menduga pasti Pak Lee ada hubungannya dengan kematian Cholyong. Kepolisian pun akhirnya menetapkan Pak Lee sebagai tersangka. Sementara itu Pak Lee terus melasak Dusik, tapi harus terputus karena HP Cholyong mati. Polisi yang curiga ke Min-gi karena ayah Min-gi mempunyai sedan Prince warna hitam, akhirnya menginterogasi Min-gi. Min-gi pun mengakui kalau dia emang sedang jalan-jalan memakai mobil ayahnya pada malam Sujin terbunuh.
Mingi pun menceritakan kalau saat itu Cholyong ingin mencoba obat bius yang baru dia dapat ke seorang gadis yang mereka culik. Tapi Mingi cuma menurunkan mereka di depan pemandian. Setelah itu, dia nggak tahu lagi apa yang terjadi. Mingi juga nggak tahu kalau sekarang Dusik ada di mana. Dia cuma mendengar kalau Dusik akan ke pantai di Gangnam. Saat itu Sersan Jang mendapatkan informasi kalau Dusik menjual video-video pemerkosaan yang dia lakukan ke seseorang yang bernama Mr. Yang memiliki banyak catatan kriminal. Salah satunya adalah distribusi pornografi. Dan Mr. Yang bertempat tinggal di Gangnam. Sersan Jang pun langsung menuju ke tempat Mr. Yang karena curiga Dusik sedang menuju ke sana, dan kemungkinan ayah Sujin juga menuju ke sana. Dia pun meminta bantuan kepolisian Gangnam untuk memeriksa Myungsun Institute, salah satu properti milik Mr. Yang. Saat itu, Dusik sedang berada di Myungsun Institute. Mr. Yang pun menanyakan kenapa Dusik nggak membawa video baru. Apakah Dusik sedang terlibat masalah? Dusik pun bilang kalau semuanya aman. Dusik pun disuruh Mr. Yang untuk bersantai bermain ski, sekalian ke Pondok Emerald untuk melatih gadis baru. Saat itu Pak Lee pun mendatangi tempat Mr. Yang dan bilang kalau dia mencari Dusik. Mr. Yang mengira Pak Lee ke tempat dia mau mantap-mantap, membawa Pak Lee ke sebuah kamar. Nggak beberapa lama, muncul cewek ABG memasuki kamar Pak Lee dan menyuruh Pak Lee membuka bajunya. Dan bilang kalau tarifnya $70. Cewek itu pun mau membuka bajunya. Pak Lee pun melarang cewek ABG itu membuka bajunya. Cewek ABG yang melihat kelakuan aneh Pak Lee berlari keluar kamar dan berteriak memanggil Mr. Yang. Mr. Yang pun memukuli Pak Lee yang dia anggap mengacau sampai babak belur. Saat itu Pak Lee mengambil pisau yang dia bawa dan menusuk paha Mr. Yang dan memaksa Mr. Yang untuk mengatakan di mana Dusik sambil mencekiknya. Mr. Yang pun akhirnya memberitahu di mana Dusik. Tapi Pak Lee tetap nggak melepaskan cekikannya sampai Mr. Yang nggak bernafas lagi. Para polisi pun akhirnya tiba di tempat Mr. Yang. Pak Lee yang mengetahui polisi datang pun melarikan diri melalui jendela. Sersan Jang pun mendapatkan kabar dari kepolisian Gangnam kalau di Myungsun Institute telah terjadi pembunuhan. Dan polisi saat itu menemukan KTP Pak Lee yang terjatuh. Kepolisian Gangnam pun menanyakan apakah Pak Lee ini yang sedang Sersan Jang cari. Sersan Jang pun akhirnya menuju ke Polsek Gangnam dan mendapatkan informasi kalau Myungsun Institute adalah tempat prostitusi dan pembuatan film porno yang mengincar anak-anak ABG belasan tahun yang lari dari rumah. Dan menurut kepolisian Gangnam, kalau Germo bernama Mr. Yang memiliki senapan ilegal, dan senapan itu kini hilang, dan sepertinya dibawa oleh Pak Lee. Para wartawan pun mulai berdatangan ke kantor polisi untuk menanyakan kasus pembunuhan berantai yang terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari Mr. Yang, Pak Lee pun menuju ke Pondok Emerald. Dia pun mulai mencari-cari informasi ke para penduduk. Barangkali ada yang melihat remaja laki-laki lewat. Dan salah satu penduduk bilang kalau para remaja biasanya pergi ke resort ski. Sementara itu Sersan Jang mendapatkan informasi dari dokter yang mengotopsi Sujin kalau Sujin memiliki ginjal yang lemah. Dan penyebab kematiannya adalah overdosis obat bius yang dia pakai. Jadi kemungkinan para tersangka nggak bisa dituntut karena pembunuhan, tapi tetap akan menerima hukuman. Dan kemungkinan hukumannya antara 2-7 tahun paling lama, dan bisa jadi 6 bulan udah bisa keluar. Sersan Jang yang mendengar itu pun merasa ada ketidakadilan di sini, dan mulai merasa kasihan dan simpati dengan ayah Sujin. Saat itu, Sersan Jang mendapatkan telepon dari Pak Lee yang meminta maaf atas perbuatannya dan akan menyerahkan diri setelah semuanya beres. Pak Lee pun meminta bantuan Sersan Jang. Kepolisian pun mendapatkan informasi
dari para cewek ABG di Myungsun Institute kalau ada sebuah pondok bernama Emerald yang biasa dijadikan tempat pembuatan film porno oleh Mr. Yang. Sersan Jang dan rekannya si polisi muda pun langsung menuju ke sana. Mereka menduga kemungkinan Dusik menuju ke sana. Sementara itu, akhirnya Pak Li tiba di Resorski dan terus mencari Dusik dengan menanyai nama beberapa orang remaja di situ. Sementara itu, Sersan Jang dan rekannya pun tiba di Pondok Emerald yang dalam keadaan kosong. Saat itu kepolisian telah berhasil melacak posisi Pak Li dan menuju ke lokasinya. Pak Li yang sadar kalau di tempat itu banyak polisi, akhirnya melarikan diri dan menaiki sebuah bis. Saat itu, Dusik pun menaiki bis yang sama dengan dia, karena melihat banyak polisi. Pak Li yang mendengar Dusik ngomel karena banyak polisi, dan terlihat mencurigakan pun menanyakan namanya. Dusik yang juga curiga pun bilang kalau namanya Mingi. Saat itu, Sersan Jang mengirimkan pesan ke Pak Li kalau Dusik kemungkinan sedang menuju ke Pondok Emerald. Pak Li pun buru-buru turun dari bis dan langsung menuju ke Pondok Emerald. Saat itu polisi yang udah berada di Pondok Emerald mengintai dan menunggu kedatangan Dusik. Mereka pun menangkap seseorang yang datang yang mereka kira adalah Dusik. Tapi ternyata seseorang itu adalah seorang cewek ABG yang mau dilatih mantap-mantap oleh Dusik. Saat itu HP cewek itu pun berbunyi. Dan polisi pun menyuruh cewek itu menjawab dan bertingkah wajar. Pak Li saat itu pun telah tiba di Pondok Emerald dan melihat seorang remaja laki-laki yang dia temui waktu di bus dan mengaku bernama Mingi sedang menelpon. Dusik yang saat itu sedang menelpon cewek yang janjian dengannya diperingatkan cewek itu untuk lari. Dusik pun akhirnya lari, dikejar para polisi yang berteriak memanggil nama Dusik. Pak Li yang mendengar teriakan polisi pun akhirnya tahu kalau pemuda itu adalah Dusik yang selama ini dia cari. Dia pun ikut mengejar Dusik. Sersan Jang berteriak memanggil Pak Li, karena dia menduga pasti Pak Li pun ada di sekitar situ. Sersan Jang bilang kalau polisi akan menangkap Dusik, dan Pak Li bisa berhenti sekarang dan menyerahkan semuanya ke polisi. Sersan Jang yang melihat Pak Li pun menyuruhnya berhenti dan menyerah. Tapi Pak Li nggak memperdulikan hal itu dan terus berlalu dengan tubuh yang lemah. Sersan Jang pun gak melakukan apa-apa dan membiarkan Pak Li pergi. Dengan tubuh lemah, Pak Li merangkak di antara salju yang dingin untuk terus mencari Dusik. Sementara itu, para polisi menyadap telepon Mingi. Dan saat itu Dusik menelpon Mingi dan marah-marah ke Mingi karena Mingi gak bilang kalau polisi dan ayah Sujin mencarinya. Dusik yang ketakutan diburu ayah Sujin pun bilang kalau dia akan menyerah. Tapi dia sekarang butuh uang. Mingi pun bersedia memberikan uang yang Dusik minta. Dan akhirnya mereka pun janjian buat bertemu. Mingi pun menemui Dusik di antar para polisi yang bersiap untuk mengintai dan menangkap Dusik. Saat itu Mingi berlari, dan polisi pun mengejar Mingi. Mingi pun akhirnya bertemu Dusik. Dan akhirnya Dusik pun sadar kalau Mingi telah bekerja sama dengan polisi. Saat itu, Pak Li pun tiba di situ. Dia pun menodongkan senjatanya ke Dusik dan menanyakan kenapa Dusik melakukan perbuatan keji ke putrinya. Dusik nggak bisa berkata apa-apa. Dan saat itu, para polisi pun tiba di tempat itu disusul oleh Sersan Jang yang mencoba menenangkan ayah Sujin dan meminta dia untuk menyerahkan semuanya kepada polisi. Dusik yang ketakutan pun bilang kalau dia menyerah.
Tapi Pak Li tetap berniat menembak Dusik. Dan akhirnya, polisi pun terpaksa menembak mati Pak Li. Salah seorang polisi yang memeriksa senapan Pak Li mendapatkan senapan itu ternyata kosong. Rupanya, Pak Li emang berniat untuk nggak mau hidup lagi dan sengaja agar ditembak mati oleh para polisi. Mungkin dia pikir, buat apa lagi dia hidup? Orang-orang yang dia sayang pun udah nggak ada lagi di dunia ini. Ternyata, si pengirim pesan misterius adalah Mingi guys. Dusik pun akhirnya diadili, dan film pun berakhir. Entah Dusik dihukum berapa tahun, tapi sepertinya nggak akan lama. Karena hukum yang berlaku terhadap anak di bawah umur, nggak seberat hukuman ke orang dewasa. Walaupun perbuatan Dusik sangat layak kalau dihukum berat. Oke guys, segitu aja alur cerita film Broken. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.